Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua. Apotesis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Tidak lama setelah ini, Loseng dipromosikan ke baris ke-6 dengan mudah melampaui dirinya sendiri. Siapa yang tahu ke baris mana Loseng bisa dipromosikan? Di Menara Dosa, selain Xia Suhuang, Xin Hui adalah murid paling berbakat di Tanah Suci Hati Ungu. Karena bakatnya tidak sebaik Xia Suhuang. Xin Hui bisa menerima nasibnya karena sejak kecil si Hui menganggap Xia Suhuang sebagai satu-satunya saingannya dan objek cintanya sejak kecil. Tapi Loseng ini tidak tahu dari mana asalnya, mengapa dia harus membandingkannya dengan dia yang berasal dari Tanah Suci Hati Ungu. Karena di Tanah Suci Hati Ungu, Xia Suhuang seperti Dewi Superior, yang bahkan dia acuh tak acuh terhadap Xin Hui, tapi dia sangat sabar dengan Loseng. Sebaliknya, ketika metalitas di depan Xin Hui, dia sangat dingin. Jadi ketika nama Loseng melonjak, hati Xin Hui akan bergetar. Pada saat ini, kekuatan hukum luar angkasa pada tablet batu sangat membantu Loseng. Kekuatan hukum ruang tingkat pertama dapat berpindah melalui ruang angkasa, sehingga hukum ruang tingkat pertama disebut perpindahan ruang angkasa. Setelah memahami hukum ruang tingkat pertama, Anda dapat melakukan perjalanan jarak pendek, sehingga menyulitkan orang untuk menebaknya. Dan hukum ruang angkasa tingkat kedua disebut robekan ruang. Jika Anda benar-benar memahami tingkat kedua, Anda dapat merobek ruang sesuka hati, sehingga ruang yang robek membentuk kesalahan, yang tidak hanya dapat memblokir semua serangan, tetapi juga membentuk pilar ruang untuk menggunakan celah luar angkasa sebagai senjata untuk menebak setelah akhirnya mendapat kesempatan untuk memahami hukum angkasa tingkat kedua. Loseng juga sangat fokus saat ini. Dia memfokuskan kesadarannya pada tablet batu dan berkonsentrasi untuk memahami hukum ruang angkasa tersebut. Jika ujian ini memberinya cukup waktu, dia bisa sepenuhnya memahami hukum ruang angkasa tingkat 2. Namun yang tidak diharapkan Loseng adalah kurang dari 3 batang dupa kemudian, tablet batu itu mulai menghilang secara bertahap. Melihat itu, Loseng terdiam lagi, bertanya-tanya ujian seperti apa yang ingin dia buat di monumen bakat ini. Karena waktu yang diberikan kepada Loseng terlalu singkat, dia hanya memahami 1/10 dari hukum ruang angkasa tingkat kedua. Sehingga Loseng lebih suka menyerah dalam ujian memahami monumen bakat. Karena meskipun dia juga ingin memahami hukum ruang angkasa tingkat kedua, sayangnya Menara Dosa tidak memberinya kesempatan ini sama sekali. Apakah ujiannya sudah selesai sekarang? Loseng bergumam. Begitu Loseng selesai berbicara, ruang gelap di sekitarnya berubah lagi, dan sekeliling Loseng mulai bersinar dengan warna-warni indah. Kaca! Sebuah lubang tiba-tiba terbuka di depan Loseng, dan ternyata itu adalah celah luar angkasa. Ketika celah ruang angkasa muncul, dia terbang menuju Loseng, dan kecepatannya sangat cepat. Bahkan retakan luar angkasa itu seperti mulut besar monster yang ingin menelan Loseng dalam satu tegukan. Melihat ini, sosok Loseng tiba-tiba melintas sehingga dia terhindar dari tertelan oleh celah ruang angkasa. Apakah ini isi tesnya? Wajah Loseng menunjukkan keraguan, mungkin karena dia ingin menguji pemahamannya tentang hukum ruang. Sejauh mana dia bisa memahaminya? Awalnya Loseng berpikir bahwa monumen bakat memiliki metode rahasia khusus yang dapat secara langsung menguji bakat seorang pejuang tertentu. Sekarang tampaknya ide Loseng memang naif, karena monumen bakat pada awalnya adalah pemahaman seorang pejuang tentang sesuatu. Bagaimanapun setiap orang berbeda, memiliki preferensi berbeda terhadap sesuatu, dan memiliki kecepatan pemahaman berbeda. Namun hal yang ajaib tentang monumen bakat ini adalah
bahwa dia tampaknya dapat secara otomatis mengidentifikasi kekuatan setiap orang dan kemudian membiarkan dia memahami kekuatannya sendiri. Setelah memahami, dia dapat menguji efisiensi penguasaannya. Dengan cara ini, dia dapat secara kasar menentukan tingkat bakatnya. Jika seseorang sangat peka terhadap hukum api, saya khawatir tablet batu pilihannya adalah tablet batu hukum api dalam pengujian saat ini. Kemudian semua jenis api langsung digunakan untuk menyerang. Tapi tes seperti itu masih kurang akurat. Setelah Loseng memikirkannya, dia menggelengkan kepalanya. Namun Loseng baru saja menghindari celah ruang angkasa ini. Hanya menggunakan kekuatan hukum ruang angkasa lapisan pertama dan menghindarinya setelah melakukan perjalanan beberapa saat. Meskipun bakat ini tidak ada hubungannya dengan itu, tetapi karena kekuatan Loseng, sekarang dia telah meremehkan kekuatan monumen bakat. Karena segera setelah itu, retakan luar angkasa mulai muncul ke segala arah Loseng. Bahkan begitu retakan luar angkasa itu muncul, mereka bergegas menuju Loseng, dan retakan-retakan celah ruang yang bergegas ke arah Loseng itu seperti ribuan monster tanpa kepala dan wajah, tetapi mulut besar tiba-tiba muncul di kegelapan. Sangat banyak! Sosok Loseng terus bergerak melintasi ruang angkasa dengan cepat menghindari celah ruang angkasa. Namun seiring bertambahnya celah ruang, maka ruang bagi Loseng untuk melarikan diri menjadi semakin kecil. Lagi pula ruang ini awalnya tidak besar dan tidak hanya arah bagi Loseng untuk bergerak. Seiring dengan bertambahnya jumlah retakan ruang, cepat atau lambat, Loseng akan tertelan oleh retakan ruang tersebut. Sebenarnya mendapatkan dua ruang bersama-sama bagi orang luar. Loseng melakukan perjalanan jarak tertentu dalam sekejap mata. Tapi sebenarnya bagi Loseng dia hanya mengambil satu langkah. Dan jarak perpindahan adalah dua ruang yang berbeda. Yang diletakkan melalui bukum ruang. Artinya Loseng membengkokkan ruang dan kemudian mengambil jalan pintas. Namun retakan ruang di tingkat kedua berbeda. Bahkan beberapa alam yang sangat kuat dapat secara langsung mengobrak-abrik ruang angkasa melalui kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa ruang angkasa sebenarnya memiliki kekuatan tertentu. Semakin kecil dunianya, maka semakin rendah kekuatan ruang tersebut. Dan semakin mudah untuk dikoyak oleh manusia. Misalnya, ruang di jalan penguji yang sangat tidak stabil. Bahkan tidak ada yang bisa merobeknya. Meskipun ada banyak celah ruang dan titik lemah di dalamnya. Pada saat itu, Loseng dapat menggunakan titik lemah tersebut untuk bergerak. Namun di dunia yang luas, intensitas ruang sangat tinggi. Bahkan orang kuat di alam kesengsaraan void tidak dapat merobek-robek ruang. Dan mereka hanya dapat menggunakan metode rahasia untuk membuat ruang menjadi sangat lemah. Misalnya Dameng Dois yang di tahap tengah alam kesengsaraan void, dan Dameng Dois dapat mengganggu ruang dan menciptakan titik lemah di ruang tersebut, lalu menggunakan titik lemahnya tersebut untuk bergerak dengan langkah hantu. Tapi Dameng Dois tidak memiliki kemampuan untuk merobek ruang. Jika dia ingin merobek ruang dunia, Cuisi mungkin akan mendapat masalah, kecuali dia dapat sepenuhnya memahami hukum ruang angkasa tingkat kedua. Oleh karena itu, jika ujian ini memberi Loseng waktu beberapa hari, maka diperkirakan. Oleh karena itu, jika ujian ini memberi Loseng waktu beberapa hari, maka diperkirakan Loseng benar-benar dapat memahami hukum ruang angkasa tingkat 2. Jadi karena waktunya terlalu singkat, Loseng tidak dapat memanfaatkan kesempatan ini. Jadi saat ini, Loseng hanya bisa mengandalkan diri sendiri untuk menyadarinya. Jadi sementara Loseng terus menghindar, dia juga mulai mencari jawabannya. Tapi meskipun hanya ruangnya yang terkoyak, namun itu juga pasti membahayakan Loseng. Jadi dia hanya bisa seperti ikan yang berenang di angkasa. Karena seperti pepatah, selama ada air, maka dengan sendirinya ikan akan berenang ke arah tertentu. Dari sudut pandang ini, sebenarnya tidak ada perbedaan antara ruang dan air. Ikan di dalam air.
Memikirkan hal ini, esensi sejati Loseng tiba-tiba mulai beroperasi dan mulai mengoperasikan hukum ruang angkasa tingkat kedua. Meskipun Loseng tidak sepenuhnya memahami hukum ruang angkasa tingkat kedua, tapi itu sudah cukup. Lagi pula, Loseng tidak bermaksud untuk merobek ruang. Dia juga tidak berencana menggunakan hukum ruang angkasa tingkat kedua begitu cepat. Yang harus dia lakukan hanyalah mengubah dirinya menjadi ikan kecil yang terus berenang di dalam ruang ini. Cobalah! Loseng menggertakkan gigi. Kali ini dia tidak mencoba melakukan perjalanan melalui ruang, tetapi berdiri diam di tempatnya. Tepat ketika Loseng berhenti, retakan ruang seperti mulut monster itu menelan Loseng dari segala arah. Dan pada saat ini, Loseng memilih untuk menutup matanya. Mungkin jika ada orang lain di sini saat ini, saya khawatir mereka akan mengira Loseng sudah menyerah. Tingkat kedua, poin pertama untuk merobek ruang adalah dengan mengintegrasikan diri ke dalam ruang. Sebenarnya poin ini sudah tercangkup dalam hukum ruang tingkat pertama, namun relatif sederhana. Kalau ruang tingkat pertama adalah menggabungkan hukum dengan apa yang baru saja saya sadari, saya seharusnya bisa melakukannya. Segera retakan ruang pertama akhirnya mendekati Loseng, dan retakan itu langsung menuju ke kepala Loseng dan menelannya dalam satu tegukan. Bagaimanapun jika seseorang tidak memahami hukum ruang angkasa, mereka akan terkoyak dalam sekejap. Saat menghadapi celah ruang angkasa ini, bahkan senjata suci pun mungkin tidak dapat menghentikan kekuatan celah ruang angkasa. Jadi meskipun tubuh fisik Loseng sangat kuat, dia mungkin satu-satunya di dunia yang memiliki tubuh senjata abadi. Tetapi bahkan jika Loseng memiliki tubuh fisik yang begitu kuat, dia mungkin akan hancur berkeping-keping jika terkena langsung di celah ruang tersebut. Tetapi pada saat retakan ruang itu bergulir ke arah Loseng, mata Loseng sedikit berbinar dan kekuatan hukum ruang yang misterius muncul dari permukaan tubuhnya, membungkusnya erat-erat di dalamnya, sehingga pemandangan aneh muncul. Karena retakan ruang yang dapat merobek artefak suci, tidak merobek tubuh Loseng. Setelah tubuh retakan ruang tersebut, dia sepenuhnya bertahan di permukaan retakan dan tidak terpengaruh sama sekali. Setelah memahami sepenuhnya hukum ruang tingkat kedua, dia dapat membuat retakan luar angkasa sesuka hati dan menggunakan retakan ruang sebagai senjatanya sendiri. Namun jika ingin membuat retakan, dia juga harus beradaptasi dengan retakan ruang angkasa. Oleh karena itu, pada saat retakan ruang angkasa menyebar satu demi satu, tubuh Loseng terus-menerus disaring oleh retakan ruang angkasa, tetapi muncul sepenuhnya di ujung retakan yang lain. Pada saat ini, dia benar-benar berubah menjadi perahu yang mengambang di atas air, dan retakan ruang tersebut seperti ombak di atas air. Setiap kali ombak ini bergulung satu demi satu, Loseng berfluktuasi di sepanjang ombak ini tanpa menerima bahaya apapun. Jadi ombak bergulung satu demi satu, Loseng mampu berkeliaran dengan bebas di celah-celah ini. Tidak hanya itu, Loseng juga terus mendalami celah-celah di ruang dan esensi ruang dalam prosesnya. Meski metode ini lebih lambat dibandingkan pemahaman pada tablet batu, namun masih jauh lebih cepat dibandingkan pemahaman paling kikuk. Dan selama proses ini, nama Loseng terus terpampang di dinding luar. Nama Loseng awalnya tercantum di baris ke-6, di baris yang sama dengan nama Xia Su Huang. Saat ini, namanya mulai melonjak lagi selangkah demi selangkah. Baris ke-5, baris ke-4. Di tengah teriakan orang banyak, nama Loseng naik dengan cepat seperti roket, dan segera dia berdiri di baris ke-4. Saat dia sudah berada di baris ke-4 bersama Yosuo dan Mu Qingyang juga berdiri di barisan yang sama. Melihat peringkat ini, Xia Su Huang melan nafas lega, karena tidak peduli apapun, ras manusia akhirnya memiliki seorang jenius yang dapat menyaring ras iblis dan klan Yoye. Menurut pengalaman masa lalu, selama Loseng tidak jatuh, dia akan menduduki peringkat ke-4.
dan para jenius di peringkatnya pada dasarnya bisa mendapatkan kursi. Namun kekhawatiran Xia Shuang dan ras manusia lainnya belum hilang, karena ras iblis sebelumnya telah menentukan bahwa Loseng adalah ancaman besar. Jadi mereka ingin melenyapkan Loseng. Sekarang kekuatan penuh Loseng telah terungkap. Jadi ras iblis pasti akan membunuh Loseng dengan cara apapun. Tapi Xia Shuang juga memahami bahwa tanah suci hati ungu pasti tidak akan menyerah. Setelah tes bakat, tanah suci hati ungu mungkin akan melakukan yang terbaik untuk melindungi Loseng. Terlebih lagi, ujian momentum bakat belum berakhir, dan besar kemungkinan nama Loseng akan terus melambung. Pada saat ini, seorang prajurit berkemeja biru datang. Tuan Jing, Xiao Shuang, Xing Hui, dan jenderal pejuang manusia lainnya menundukkan tangan mereka ke arah Tuan Jing dan berteriak sambil memberi hormat. Tuan Jing mengangguk sedikit ketika matanya tertuju pada nama Loseng. Matanya tiba-tiba berkedip. Apakah ini sudah baris keempat? Iya, tapi saya yakin itu masih bisa naik lagi. Xia Shuang penuh percaya diri. Faktanya sangat sulit bagi nama-nama dalam daftar ini untuk melompat satu baris. Bahkan orang jenius seperti Yosuo dan Mungking Yang, selama mereka tidak binasa, pasti bisa mendapatkan tempat duduk di puncak menara di masa depan dan terus berkembang, sehingga mereka bisa menerobos lautan dewa dan menjadi tulang punggung tanah suci. Tapi Liu Yu berbeda. Dia seorang jenius tingkat 2, sehingga Liu Yu dapat memimpin klan Yoye untuk menciptakan sebuah era. Dan rekor Liu Yu dibuat 200 tahun yang lalu. Sekarang Liu Yu baru berusia lebih dari 200 tahun. Bagi seorang pejuang, dia berada di masa jayanya. Tetapi Liu Yu telah menjadi orang terkuat di benua naga laut. Dan ini bukan legenda. Kecuali Liu Yu pernah naik ke baris kedua. Tidak ada yang pernah bertahan di baris ketiga. Namun secara umum berspekulasi bahwa keberadaan baris ketiga, baris harus bisa memperoleh prestasi tertentu dalam status pemimpin tanah suci. Tentu saja bakat bukanlah segalanya. Itu hanya perkiraan kinerja di masa depan seorang pejuang. Bagaimanapun, pertumbuhan seorang pejuang bukan hanya tentang bakat, karena dia juga membutuhkan keberuntungan dan ruang untuk berkembang. Sebelum dia bisa menjadi sosok yang kuat, namun setiap kali melompat satu tahap, ada kesenjangan yang sangat besar. Tetapi Xia Shuang sangat percaya diri pada Loseng. Meskipun kepercayaan ini bahkan bisa dikatakan buta, namun Loseng tidak hanya memberikan perasaan ini kepada Xia Shuang, tetapi juga memberikan perasaan yang sama kepada pejuang lain, dan bahkan makhluk dari ras lain. Bahkan Xing Hui yang sangat iri pada Loseng, masih percaya pada kata-kata Xia Shuang, bahwa Loseng tidak akan berhenti di level keempat. Tuan Jing mengangguk. Dia turun dari tingkat atas hari ini secara alami demi Loseng, bahkan tidak peduli pencapaian apa yang dicapai Loseng. Dia harus segera melaporkannya. Di dalam ruangan ujian, fluktuasi retakan ruang perlahan menjadi tenang, dan lingkungan Loseng sekali lagi tenggelam dalam kegelapan. Apakah sudah berakhir? Loseng tidak mengetahui situasi di luar, apalagi seluruh proses tes bakat. Jadi dia tidak yakin apakah tes bakat sudah selesai. Namun kegelapan ini hanya berlangsung sebentar, kemudian lingkungan Loseng sekali lagi mekar dengan cahaya lembut. Tampaknya memulai babak pengujian baru, karena di ruang ini tidak ada yang bisa menjawabnya. Loseng hanya bisa menghadapinya dengan tenang, tapi tepat ketika cahaya yang tampak lembut itu muncul, Loseng tiba-tiba merasakan kekuatan yang tak tertahankan diberikan padanya. Apa artinya ini? Kekuatan ini tidak datang dari arah tertentu, tetapi terus-menerus menekan dari segala arah dengan Loseng sebagai pusatnya, sehingga tubuhnya bahkan bertahan di udara oleh kekuatan ini. Kekuatan yang sangat kuat.
Loseng mencoba melawan, tetapi dia tidak dapat menghilangkan intensitas kekuatan itu sama sekali. Setelah tidak dapat menghilangkan kekuatan fisik murni, Loseng mencoba memobilisasi Gang Yuan di tubuhnya. Kemudian dia meledakkannya seketika. Tetapi saat Gang Yuan Loseng mulai beroperasi, dia menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Apa yang terjadi? Ada sedikit kepanikan di wajah Loseng, seperti kata pepatah, jika Anda tidak takut menangkap tangan kosong, Anda takut menginjak kaki kosong. Dan Loseng tidak takut dengan kekuatan lawannya, tetapi ia takut kehilangan kekuatannya sendiri. Ketika operasi Gang Yuan gagal, Loseng dengan tegas mulai mengoperasikan Yuan sejatinya. Meskipun Yuan sejati tidak sekuat kekuatan ledakan Gang Yuan, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Sekarang, ekspresi Loseng tiba-tiba berubah ketika dia baru saja mulai menggunakan energi aslinya, tapi itu tidak berguna. Ekspresi Loseng berubah drastis. Kekuatan sisik naga masih tidak efektif, kecuali kekuatan tubuh fisik Loseng. Loseng tidak dapat menggunakan kekuatan lainnya sama sekali. Jadi dia khawatir mungkin ada masalah sekarang. Apakah hanya untuk menguji kekuatan tubuh fisik saya dengan memblokir semua kekuatan saya? Loseng mengerutkan kening dan berpikir. Untungnya satu-satunya kelegaan Loseng adalah bahwa monumen bakat ini tidak dapat dimanipulasi oleh iblis. Bahkan jika iblis mendominasi menara dosa saat itu, mereka bukanlah pemilik menara bakat ini. Jika demikian, saya khawatir tidak mungkin ada makhluk hidup yang bisa mengendalikan menara raksasa ini. Bagaimanapun, ini hanyalah tes bakat. Meski tekanan pada tubuhnya meningkat sedikit demi sedikit, tujuan dari tekanan ini bukan untuk menghancurkan dirinya sendiri, tetapi untuk menguji tubuh Loseng. Tepat di bawah dugaan Loseng, tekanannya semakin besar. Di bawah tekanan seperti ini, meskipun bola besi dilempar ke dalam, kemungkinan besar bola tersebut akan tercampur menjadi cakram. Namun kekuatan fisik Loseng jauh melebihi biasa. Sebagai senjata abadi kelas atas, ketangguhan fisiknya mungkin telah melampaui batas tubuh manusia, dan tulangnya berkali-kali lebih kuat dari emas dan besi biasa. Jadi jika seseorang mau untuk menghancurkan Loseng, saya yakin itu bukanlah tugas yang mudah. Pada saat ini, Loseng terus menanggung tekanan berat dan tulang-tulang tubuh meletus dengan bunyi klik. Bahkan celah di antara tulang-tulang itu terus-menerus dikompresi dan bunyi-bunyian itu dihasilkan karena gesekan timbal balik. Di bawah tekanan berat ini, kekuatan ini mendekati batas yang dapat ditanggung Loseng, selangkah demi selangkah. Saya takut, saya tidak bisa melakukannya lagi. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Saya khawatir bahkan panglima perang biasa tidak bisa meledak dengan kekuatan yang begitu kuat. Loseng bergumam dalam hatinya, karena jika kekuatan ini menekannya lebih jauh lagi, mungkin kekuatan tubuh fisik Loseng akan runtuh. Pada saat ini, cahaya lembut itu menyebar dengan tenang, dan Loseng jatuh dengan keras ke tanah dengan ledakan. Tapi di dinding luar, nama Loseng menghilang lagi dan kemudian muncul di baris kedua. Sehingga namanya dan Liu Yu saling berdekatan. Jelas semua orang tahu keajaiban yang diciptakan Liu Yu di benua naga laut, tapi tidak ada yang iri padanya. Dan alasannya sederhana, karena mereka bahkan tidak punya kualifikasi untuk membuat iri. Belum lagi menciptakan keajaiban ini, langkah pertama adalah menyatukan nama Anda dengan Liu Yu. Lagi pula, berapa banyak orang yang telah masuki menara dosa selama berabad-abad? Meskipun masih banyak makhluk yang telah menembus lantai 10 menara dosa dan menerima ujian monumen bakat, namun tidak ada makhluk hidup yang namanya memenuhi syarat untuk dicantumkan di samping Liu Yu. Jadi di tembok ini, mulai dari 4 baris pertama, sudah ada makhluk yang menjulang tinggi. Karena orang-orang yang berada di baris keempat ditakdirkan untuk menjadi orang kuat di laut ilahi dan menjadi makhluk teratas di benua naga laut.
Adapun nama di baris kedua ditakdirkan untuk menciptakan sebuah era. Dan sejarah ditakdirkan untuk dikenang hari ini. Saat ini, nama 2 orang berdiri di baris kedua, dan kedua orang ini sebenarnya berasal dari ras manusia. Tapi jangan menyebut Yun Luo untuk saat ini. Bagaimanapun asal-usulnya seperti misteri yang tak tertebak. Bahkan di tanah suci hati ungu, menara dosa, dan banyak makhluk di benua naga laut. Saat namanya melonjak ke baris pertama, banyak makhluk hanya menghela nafas dalam hati, tetapi mereka tidak dapat berbicara tentang kecemburuan. Lagi pula, Yun Luo sudah bertahun-tahun tidak dipromosikan. Dia ingin membantu tanah suci hati ungu, meskipun paling-paling dia hanya bisa memberinya sedikit cahaya ciptaan. Tetapi itu sangat membantu bagi para jenderal di tingkat ke-10. Itu relatif kecil. Dengan bakat yang luar biasa dari Yun Luo, sehingga beberapa ras seperti ras iblis masih berharap dia bisa tetap di lantai 10 dan terus melakukan hal membosankan ini. Karena begitu Yun Luo memilih untuk dipromosikan, dia pasti akan mendapatkan kursi dan mencapai terobosan dalam kultivasi. Sehingga konsekuensinya mungkin tidak terbayangkan. Dengan bakat tingkat pertama, pencapaiannya di masa depan harus lebih kuat daripada pencapaian Liu, dan ras manusia mungkin bangkit karena ini. Tapi mengikuti Yun Luo, Lo Sheng melompat ke baris kedua, dan Lo Sheng sangat berbeda dengan Yun Luo. Meskipun asal-usulnya aneh, dia sangat termotivasi untuk naik. Jadi selain Yosuo, beberapa prajurit iblis yang melihat pemandangan ini dan semuanya berpikir pada saat yang sama bahwa mereka harus membunuh Lo Sheng tidak peduli berapapun resikonya. Ras iblis bahkan bisa menyerahkan 10 kursi dan bahkan bersaing dengan ras manusia. Jadi tidak masalah jika kursi ini diberikan kepada ras manusia sebagai gantinya. Namun Lo Sheng harus mati karena mereka tidak ingin melihat Liu Yu yang kedua. Sebelumnya ras manusia yang selama ini selalu dipandang rendah dan selalu diejek, tapi pada saat ini ras manusia telah membuat ras terbesar di benua naga laut menjadi sangat ketakutan. Melihat itu, Xia Su Huang dengan ringan menutup mulutnya dan tertawa lagi. Firasatnya memang benar bahwa Lo Sheng bukan jenius biasa, bahkan mata Tuan Jing dalam dan tangannya tergantung di kedua sisi. Keduanya sudah terkepal dan sedikit gemetar. Meskipun Tuan Jing secara mengejutkan tenang, dia tidak dapat menahan kegembiraan di hatinya untuk waktu yang lama. Lalu dia bergumam dengan suara rendah, "Lo Sheng, Anda benar-benar berjuang untuk sukses." Adapun makhluk dari ras lain, ekspresi wajah mereka beragam dan sangat aneh. Beberapa ras tidak ada hubungannya dengan diri mereka sendiri, karena naik turunnya ras manusia tidak begitu berarti bagi ras mereka. Lagi pula, meskipun ras mereka tidak memiliki kebencian terhadap ras manusia, tetapi hubungan mereka dengan ras manusia juga tidak baik. Namun orang-orang dari klan Yoye dan klan Iblis secara alami sangat waspada. Bagi mereka ini bukanlah kabar baik, karena bagaimanapun sumber daya di benua naga laut tandus. Jadi kebangkitan satu ras pasti akan mengganggu ruang ras lain. Seperti kata pepatah, hati mereka yang bukan milik mereka, maka dia pasti berbeda. Dengan kata lain, Anda mati atau saya mati. Saat ini, Yosuo melihat nama Lo Sheng dengan tenang. Dia sangat diam saat ini, tapi perubahan di hatinya juga sangat intens. Mungkin keputusan para tetua benar, lagi pula penglihatan mereka lebih panjang dari saya, bahwa Lo Sheng memang menjadi target yang harus dibunuh oleh ras iblis dengan cara apapun. Sebuah firasat buruk muncul di hati Yosuo, mungkin karena kemunculan Lo Sheng, klan iblis yang bertahan lama, bahkan akan menurun karena ini. Sebelumnya Yosuo sangat bangga dan rela berdiri tegak di arena untuk mengalahkan Lo Sheng. Namun bukan berarti dia harus menyaksikan lawan yang menakutkan tumbuh besar, sehingga mempengaruhi nasib rasnya sendiri. Bagaimanapun dia adalah anggota klan iblis. Dari sudut pandang rasnya, perasaan yang kuat muncul di hatinya.
rasa krisis dan ketakutan yang kuat. Tapi saya masih punya kesempatan, kata Yasuo dengan dingin di dalam hatinya. Setelah Anda melangkah ke arena pertarungan, saya akan melakukan yang terbaik untuk membunuh Anda. Bahkan jika itu harus mengorbankan nyawa saya. Namun saat semua orang melihat ke arah baris kedua, kapan nama Loseng berhenti? Jadi nama Loseng menghilang lagi, kemudian nama Loseng yang berkedip dengan cahaya keemasan muncul di baris pertama, menekan nama Yonluo satu tempat di belakang. Adapun 5 nama di baris pertama seperti Yun Miaoxin, Gucci, dan seterusnya, mereka juga dipindahkan satu tempat ke belakang dan nama Loseng disusun di bagian depan baris pertama. Terlihat sangat mempesona. Ya Tuhan, nama Loseng telah mencapai tempat pertama. Bakat seperti apa yang diperlukan untuk menjadi tempat pertama? Omong kosong, Loseng berapa level bakatnya? Katakan pada saya, bakat tingkat dewa hanya bisa di peringkat di baris keempat. Bakat apa yang ada di baris pertama? Bagaimana cara mendeskripsikannya? Kalau soal bakat, memang tidak ada indikator yang kuantitatif. Mereka hanya bisa dibandingkan satu sama lain. Namun seperti Yun Miaoxin, Gucci, dan Ya, sama sekali tidak diketahui oleh makhluk di benua naga laut. Dan Anda hanya dapat membayangkan mereka sebagai makhluk seperti dewa abadi. Namun dalam satu hari, 2 orang berdiri bersama dengan nama ini. Jadi dengan adanya Loseng dan Yonluo, siapa yang berani menertawakan ras manusia sebagai ras yang tidak berguna dan ras yang pengecut? Pada saat ini, semua makhluk di lantai 10 terkejut. Terlepas dari apakah itu ras manusia akan bangkit karena hal ini, setidaknya mulai sekarang tidak ada ras yang berani mengejek kelemahan ras manusia. Karena sekali diejek, 2 nama dalam daftar ini akan segera memberikan serangan balik yang kuat. Pada saat ini semakin banyak makhluk yang menyaksikan, bahkan pertarungan siang dan malam di arena pun berhenti. Ras iblis, klan Yoye, ras monster, ras raksasa, dan ras iblis malam, dan ada semua jenis ras lainnya yang menyaksikan juga membicarakannya. Kebanyakan dari mereka berpikir bahwa Loseng akan bangkit, mengikuti juga dengan ras manusia, tetapi beberapa makhluk tidak melihatnya seperti itu. Jika Loseng tumbuh dewasa, dia kemungkinan akan membantu tanah suci hati ungu tumbuh dan menjadi salah satu dari 3 ras utama di benua naga laut. Naif, menurut saya tidak, karena ras iblis tidak akan membiarkan Loseng tumbuh. Begitu ada di arena kompetisi, mereka akan menggunakan segala cara untuk membunuh Loseng. Bahkan para panglima perang di atas mungkin mengabaikan aturan dan mencoba yang terbaik untuk membunuh Loseng. Faktanya, Loseng memang bakat seperti itu. Dia tidak boleh memasuki arena pertandingan. Jika bakatnya hanya bisa terdaftar di baris kelima atau baris keempat, tidak masalah. Lagi pula itu tidak akan menimbulkan rasa takut pada iblis. Tapi dengan monumen bakat ini, bukankah dia dengan jelas ingin memberitahu iblis tentang bakatnya? Jadi bagaimana bisa para iblis hanya duduk diam dan mengabaikannya? Saya juga berpikir begitu. Liu Yu telah memberi pelajaran berdarah kepada para iblis, dan sekarang para iblis masih menyesal karena mereka tidak mencoba yang terbaik untuk menebak Liu Yu. Sekarang para iblis telah belajar dengan bijak, jadi mereka pasti tidak akan membiarkannya pergi. Bahkan jika mereka menghancurkan aturannya, juga mengharuskan membunuh Loseng. Selain itu, klan Yoye tidak akan duduk diam dan mengabaikannya, karena kebangkitan Loseng tidak akan bermanfaat apapun. Bagi klan Yoye, suara diskusi dari makhluk dari banyak ras terdengar di telinga Xiao Suhuang dan ras manusia lainnya, sehingga Xiao Suhuang dan Tuan Jing juga terlihat agak jelek. Karena mereka benar, iblis tidak bisa acuh tak acuh terhadap masalah ini. Kemungkinan yang paling mungkin adalah menghancurkan aturan menara dosa.
secara langsung dan mengirim panglima perang untuk membunuh Loseng. Meskipun ras manusia juga memiliki orang kuat di Laut Ilahi di Tanah Suci Hati Ungu, apalagi yang kuat dari Laut Ilahi, bahkan para pejuang di tingkat orang suci perang tidak dapat memasuki Menara Dosa. Bahkan di Menara Dosa, ras manusia hanya memiliki 4 kursi. Jadi bagaimana bisa mereka mengontrol masalah ini? Yang hanya memiliki 4 kursi ini bisa melawan lebih dari 20 pengontrol kursi ras iblis. Jadi ini sepertinya bukan kabar baik bagi ras manusia. Namun meskipun sudah ada badai di luar, tetapi Loseng di dalam ruangan tidak menyadarinya sama sekali. Tapi Loseng juga menyelesaikan tes terakhir dan cahaya di sekitarnya perlahan menghilang. Namun tepat di depan Loseng tiba-tiba sepasang mata muncul. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.